Hello student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Putri Artiva. Pada video kali ini, saya akan membahas penilaian akhir semester 1 Bahasa Inggris kelas 9. Kurikulum yang digunakan pada penilaian akhir semester ini menggunakan kurikulum 2013. Nah, di sini ada beberapa materi pada latihan soal penilaian akhir semester 1. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini ada gambar merayakan kelulusan ya. Pertanyaannya, the best wishes relating to the picture is bla bla bla. Harapan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, nah kalau kita lihat dari gambarnya ini kan tentang kelulusan ya. Kalau kelulusan kita bisa mengucapkan congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusanmu. Untuk yang nomor 2, kalian diminta untuk melengkapi dialog berikut ini. Who won the Darmayan Sing competition yesterday? I did. I won the first prize. Nah, di sini Dewi memenangkan kompetisi menyanyi ya. Kemudian Arif mengatakan, well done, bla bla bla. Nah, di sini Arif mengatakan, I'm glad to hear that. Aku senang mendengarnya karena di sini temannya yang bernama Dewi mendapatkan hadiah pemenang pertama ya. Kemudian untuk yang ketiga. Kemudian untuk dialog yang berikutnya, thank you, what about your bike race? Terima kasih, bagaimana dengan balapan sepedamu? Wish me luck, Dewi, I will take part in a bike race tomorrow. Doakan aku, Dewi, aku akan lomba balap sepeda besok. Sure, good luck, bla bla bla. Untuk dialog Dewi, di sini kita bisa melengkapi dialog tersebut dengan kalimat, I hope you will win the race. Aku harap kamu akan menjadi pemenang lomba tersebut. Dan untuk yang nomor 4, di sini kita bisa melengkapi dialog Arif. Dia mengatakan, thank you so much. Terima kasih banyak. Di sini Arif berterima kasih kepada Dewi karena Dewi sudah mendoakan supaya Arif menjadi pemenang pada lomba besok. Untuk yang nomor berikutnya, di sini ada dialog antara Zalfa dan Maula. I will study English in London this year. I will be missing you so much. Aku akan belajar bahasa Inggris di London tahun ini. Aku akan sangat merindukanmu. I will give you my number. You can call me whenever you want. Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog nomor 5, kita bisa mengisi dengan so that. I will give you my number. Aku akan memberimu nomor teleponku. So that, sehingga, you can call me whenever you want. Kamu bisa menelponku kapanpun kamu mau. Kemudian untuk yang nomor 6, okay, I promise I will study hard, graduate soon. Untuk yang nomor 6, kita bisa melengkapi dialog tersebut dengan mengatakan in order to. Okay, I promise I will study hard in order to graduate soon. Oke, aku berjanji aku akan belajar lebih giat supaya lulus secepatnya. Untuk nomor yang berikutnya, di sini juga ada dialog ya, nomor 7, 8, dan nomor 9. Nah, kita baca dulu untuk dialognya. I don't feel well, I'm catching a cold. You should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Just take a good rest and drink a lot of water, Randy. Nah, di sini dia mencoba untuk memberikan pendapat ya, karena di sini Randy itu merasa badannya tidak enak, kemudian Rose itu memberikan saran supaya pergi ke dokter. You should go to the doctor. Ini merupakan saran. Nah, kemudian Rima setuju terhadap pendapatnya Rose ya. Sehingga dia mengatakan, I agree with you. Aku setuju denganmu. Istirahat dan minum air yang banyak. Nah, untuk yang nomor 8 di sini, you should go to the doctor. I think you need to take medicine. Nah, di sini Ranti juga setuju ya, karena dia juga mengatakan you should go to the doctor. Nah, di sini untuk pilihannya, kalau dia setuju, maka dia mengatakan I agree with Rose. Aku setuju dengan Rose. Dan untuk yang nomor 9, bla 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 Ranti, too much medicine is not good. Terlalu banyak obat itu tidak baik. Nah, kalau Ririn di sini tidak setuju ya, karena dia berpendapat bahwa kalau terlalu banyak obat itu tidak baik. Nah, kalau tidak setuju, di sini
Ekspresinya kita bisa menggunakan I don't think so. Aku tidak sependapat. Untuk nomor berikutnya, di sini ada soal tentang label of medicine, yaitu label obat. Di sini ada kandungan dari obat tersebut ya. Nah, pertanyaannya, the text above talk about bla bla bla. Teks di atas membicarakan tentang titik-titik. Nah, kalau kita lihat di sini kan membicarakan kandungannya ya. Ada yang 75 mili, ada yang 50 mili, ada yang 150. Nah, berarti dari pilihan berikut ini, kita bisa pilih jawaban yang C, the ingredients of medicine, yaitu bahan-bahan dari obat tersebut. Untuk nomor 11, masih di teks yang sama tentang label of medicine. Pertanyaannya, the underlined word is close meaning to bla bla bla. Kata yang digaris bawah di sini adalah kata contain ya. Itu memiliki arti yang sama dengan kata apa? Nah, kalau contents itu kan artinya mengandung ya, kandungan. Kalau kandungan itu memiliki arti yang sama dengan consist of, terdiri dari. Untuk nomor 12, how many isoniazid contain on each tablet? Berapa banyak kandungan dari isoniazid ini ya, setiap tabletnya. Nah, di sini sudah disebutkan kandungannya adalah 50 mg. Jadi, untuk nomor 12, jawabannya adalah yang C. Untuk nomor berikutnya, di sini ada materi tentang procedure text, how to make mango juice. Di sini ada ingredients, yaitu bahan-bahannya, kemudian ada method atau caranya. Pertanyaannya adalah, the text talk about bla bla bla. Teks di atas membicarakan tentang, nah kalau teks procedure itu membicarakan tentang how to make ya. Bagaimana cara membuat, how to make mango juice. Untuk nomor berikutnya, based on the instruction, pouring the juice into a glass is the last bla bla bla. Berdasarkan instruksi, berdasarkan metode ini tadi ya. Pouring the juice into a glass, menuangkan jus ke dalam gelas adalah titik-titik. Di sini kita bisa lihat pour the juice into a glass ini merupakan cara ya, cara yang terakhir. So the answer is steps ya. Menuangkan jus ke dalam gelas itu adalah langkah yang terakhir. Untuk nomor berikutnya, the bla 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 is the equipment used to make the juice. Peralatan berikut ini digunakan untuk membuat jus. Nah, kalau kita membuat jus, kita memerlukan juicer ya, atau blender. Untuk nomor 16, what time did you finish your homework, Tia? Jam berapa kamu selesai mengerjakan PR-mu, Tia? I don't remember what time I finished my homework. Aku tidak ingat jam berapa aku menyelesaikan PR-ku. Maybe at 5. Mungkin sekitar jam 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m., I was still blah 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 on my homework. Aku ingat ketika ayahku sampai rumah sekitar jam 4, aku masih titik-titik PR-ku. Nah, di sini materinya tentang continuous, past continuous, present continuous, dan future continuous. Di sini kita lihat ya, dia ingat bahwa dia mengerjakan PR-nya itu ketika ayahnya pulang ke rumah jam 4 sore. Jam 4 sore berarti ketika ayahnya pulang itu dia masih sedang mengerjakan PR ya, tapi waktunya itu sudah kemarin. Nah, ini merupakan materi tentang past continuous. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah yang C, working. I was still working. Nah, mengapa yang working? Karena di sini dia masih sedang mengerjakan PR-nya ketika ayahnya pulang ke rumah. Untuk nomor 17, while I bla 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 in my room, my sister left home. Ketika aku titik-titik di ruanganku, kakakku meninggalkan rumah. Di sini kita lihat untuk kalimat yang kedua, my sister left home, ini merupakan verb kedua ya, verb to. Ini merupakan tenses dari simple past. Nah, kalau kita tahu bahwa ini merupakan kegiatan di waktu lampau, jadi di awal kalimat kita juga melengkapi kalimat tersebut dengan kalimat past continuous, yaitu menggunakan to be, kemudian diikuti dengan verb ing. Dan pilihan yang tepat untuk nomor 17 adalah yang D, was studying. While I was studying in my room, my sister left home. Ketika aku sedang belajar
di ruanganku. Nah, sedang belajarnya itu sudah lampau ya. My sister left home. Kakakku meninggalkan rumah. Untuk nomor 18, now I know that reading novel is Siti's hobby. Sekarang aku tahu bahwa membaca novel itu adalah hobinya Siti. When I saw her in the canteen, ketika aku melihatnya di kantin, she was reading a novel. Dia sedang membaca novel. Nah, di sini kita lihat. When I saw her, ketika aku melihatnya. Ketika melihatnya itu sudah lampau ya. She was reading a novel. Diikuti dengan past continuous karena di awal kalimat ini merupakan kalimat simple past tense. Kemudian kalimat yang berikutnya, now she is reading a novel. Sekarang, nah sekarang saat ini ya, sedang terjadi saat ini, she is reading a novel. Dia sedang membaca novel. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau yang pertama, pada past, ini to be-nya menggunakan was. Kalau pada saat ini, present, itu to be-nya menggunakan is. Ya. Kemudian kita lihat kalimat yang berikutnya. And I'm sure when I meet her next time. Dan aku yakin ketika aku bertemu dia di lain waktu. Nah, di lain waktu ini kan berarti masih yang akan datang ya, di future, next time. She bla 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 a novel too. Nah, kalau next time ini merupakan future. Jadi kita melengkapi kalimat tersebut dengan kalimat future continuous. Future continuous yaitu yang A. Will be reading. She will be reading a novel too. Dia juga akan membaca novel. Membacanya kapan? Nah, membacanya masih di waktu yang akan datang. Untuk nomor 19, when I was child, I blah 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 the books all the time. Ketika aku masih kecil. Nah, di sini masih kecil ya. I was child. Ini merupakan past. I blah 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 the books. Nah, kalau past di sini kita juga menggunakan past continuous, yaitu yang B. I was reading the books all the time. Aku sedang membaca buku sepanjang waktu. Kita menggunakan to be yang was karena di sini menggunakan tenses past continuous. Dan untuk nomor 20, kita lihat pertanyaannya ya. From the text, we know that bla bla bla. Dari teks tersebut kita tahu bahwa, nah kita lihat, I know that the sun usually shines brightly in Ambon. Aku tahu biasanya matahari bersinar cerah di Ambon. But when I went there for a short tour last December, the sun was not shining at all. Tetapi ketika aku pergi ke sana untuk liburan pada akhir Desember, matahari tidak bersinar terang. It was cloudy every day. Sepanjang hari terlihat mendung. It was rainy again and again. Dan di sana hujan lagi dan lagi. Nah, dari cerita itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kita lihat untuk pilihan yang A, the sun was shining when the writer went to the Ambon. Matahari bersinar cerah ketika penulis pergi ke Ambon. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia di sini tadi mengatakan matahari tidak bersinar cerah ketika dia ke sana. Untuk pilihan yang B, when the writer went to Ambon, there was no rain. Ketika penulis pergi ke Ambon, tidak ada hujan. Nah, ini malah kebalikannya ya. Ketika penulis ke sana, itu hujan lagi dan lagi. Untuk pilihan yang C, the writer went to Ambon when it was raining and cloudy. Penulis pergi ke Ambon ketika hujan dan mendung. Nah, jawaban yang C ini kita simpan dulu ya. Kemudian kita lihat pilihan yang D. There was no sun shining in Ambon. Tidak ada matahari bersinar di Ambon. Kalau yang D ini tidak ada matahari bersinar ini kurang tepat ya. Karena not at all, tidak semuanya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 20 adalah yang C. The writer went to Ambon when it was raining and cloudy. Penulis pergi ke Ambon ketika hujan dan mendung. Oke, itu tadi pembahasan penilaian akhir semester 1 Bahasa Inggris kelas 9. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.